3 pemain keturunan akan resmi menjadi warga negara Indonesia setelah dijadwalkan mengambil sumpah kewarganegaraan pada 8 Februari 2025. Mereka adalah Oleh Romeni, pemain senior yang diincar untuk memperkuat timnas Indonesia, serta 2 pemain muda timnas U20, Dion Marks dan Tom Geispen. Kabar ini menjadi angin segar bagi pecinta sepak bola Indonesia yang berharap skuad Garuda semakin kompetitif di kancah internasional. Kepastian jadwal pengambilan sumpah ini diumumkan oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas dalam sebuah pernyataan di Kementerian Hukum. Dalam keterangannya, Supratman menyebutkan bahwa proses administrasi masih terus berjalan dan diharapkan tidak mengalami hambatan. Meski begitu, ia tidak secara langsung menyebut nama-nama pemain yang akan dinaturalisasi, namun menegaskan bahwa mereka sudah masuk dalam jadwal pengambilan sumpah. Saat ditanya mengenai Oleh Romeni, Supratman mengonfirmasi bahwa pemain tersebut memang akan menjalani proses akhir naturalisasi pada tanggal yang telah ditentukan. Ia juga menambahkan bahwa 2 pemain muda timnas Indonesia U20 akan ikut serta dalam pengambilan sumpah pada hari yang sama. Dengan tambahan tenaga dari pemain keturunan ini, diharapkan timnas Indonesia bisa semakin solid, baik di level senior maupun kelompok umur. Kehadiran Oleh Romeni, Dion Marks, dan Tom Geispen menjadi bukti keseriusan PSSI dalam memperkuat skuad Garuda. Para penggemar sepak bola tanah air tentu menantikan bagaimana kontribusi mereka di lapangan setelah resmi menjadi WNI. Dengan jadwal pengambilan sumpah yang sudah ditetapkan, kini tinggal menunggu debut mereka bersama timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini semakin menjadi sorotan di kancah internasional, termasuk dari media Cina. Banyak yang mulai menyadari bahwa skuad Garuda bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Perkembangan pesat di bawah asuhan Patrick Kluivert membuat banyak negara mulai merasa terancam, termasuk Cina. Timnas Indonesia yang dulu dianggap lemah kini menjelma menjadi kuda hitam yang berpotensi mengancam tim-tim besar Asia. Namun, reaksi dari media Cina justru menunjukkan rasa ketidaknyamanan terhadap kemajuan Indonesia. Media Cina Sohu terang-terangan menyebut bahwa timnas Indonesia masih tim lemah dan bisa menjadi sasaran empuk di pertandingan mendatang. Mereka bahkan dengan percaya diri menargetkan kemenangan atas Indonesia saat bertemu di Juni nanti. Sikap meremehkan ini seolah mengabaikan fakta bahwa timnas Indonesia kini diperkuat oleh banyak pemain naturalisasi berkualitas Eropa. Padahal, jika melihat performa terkini, timnas Indonesia sudah menunjukkan perkembangan pesat dengan hasil-hasil mengejutkan di berbagai pertandingan internasional. Kemenangan atas tim-tim kuat dan perbaikan dalam strategi permainan membuktikan bahwa Indonesia tidak bisa lagi dianggap remeh. Bahkan beberapa tim besar Asia lainnya mulai memberikan respek atas perkembangan ini, berbeda dengan sikap media Cina yang masih meremehkan. Reaksi dari media Cina ini justru bisa menjadi motivasi tambahan bagi timnas Indonesia. Skuad Garuda kini punya kesempatan membuktikan bahwa mereka lebih dari sekadar tim lemah seperti yang disebutkan oleh Sohu. Dengan persiapan matang dan semangat tinggi, bukan tidak mungkin Indonesia justru bisa membalikkan prediksi dan memberikan kejutan besar di laga mendatang. Timnas Indonesia U20 sedang mengalami tren negatif setelah menelan 2 kekalahan beruntun di Mandiri Challenge Series. Kekalahan ini tentu menjadi pukulan bagi tim yang tengah mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia U20. Meski begitu, pelatih Indra Syafri tetap optimis bahwa anak asuhnya bisa bangkit dan tampil lebih baik. Ia menilai bahwa hasil buruk ini menjadi pelajaran penting sebelum menghadapi lawan-lawan berat di Asia. Indra Syafri mengakui bahwa performa Garuda Nusantara masih belum maksimal dalam 2 pertandingan terakhir. Ia menyoroti beberapa kesalahan taktis yang menyebabkan tim kebobolan dengan mudah. Dalam laga melawan Suriah, 2 gol yang bersarang ke gawang Indonesia terjadi akibat kesalahan sendiri. Meski demikian, ia tetap memuji kerja keras para pemain yang sudah berusaha memberikan yang terbaik. Evaluasi akan segera dilakukan agar tim bisa berkembang lebih baik ke depannya. Selain itu, Indra Syafri menilai kekalahan ini memberikan gambaran mengenai kualitas lawan yang akan dihadapi di Piala Asia U20. Ia mendapat informasi bahwa Suriah sebelumnya mampu menahan imbang Uzbekistan dalam laga uji coba. Menurutnya, ini menjadi sinyal bahwa tim-tim di Piala Asia memiliki level permainan yang sangat kompetitif.
Berbicara soal persaingan di Piala Asia U20, Indra Syafri memastikan timnya akan mencari strategi terbaik. Ia menyadari bahwa Uzbekistan, salah satu lawan potensial di turnamen nanti, memiliki kualitas yang setara atau bahkan lebih baik dari Suriah. Oleh karena itu, tim harus pintar dalam menentukan taktik agar bisa mencuri poin. Dengan persiapan yang matang, Indra yakin timnas U20 bisa berbicara banyak di Piala Asia. Malaysia tidak mau kalah dalam tren naturalisasi pemain untuk memperkuat tim nasional mereka. Seperti Indonesia, Filipina, dan Vietnam, Federasi Sepak Bola Malaysia juga aktif mencari pemain keturunan yang bisa memperkuat skuad Harimau Malaya. CEO Timnas Malaysia Rob Friend mengungkapkan bahwa saat ini ada 3 pemain yang sedang dalam proses mendapatkan paspor Malaysia. Langkah ini menjadi bagian dari strategi mereka untuk meningkatkan daya saing di level internasional. Sebelumnya, FAM sudah mengumumkan bahwa ada 4 pemain yang sedang dalam tahap naturalisasi. Dari 4 nama tersebut, 1 pemain asal Belanda kini sudah hampir menyelesaikan prosesnya dan dalam tahap akhir pengurusan paspor. Jika semuanya berjalan lancar, pemain ini akan segera bergabung dengan timnas Malaysia. Dengan tambahan tenaga baru, Malaysia berharap bisa semakin kompetitif menghadapi lawan-lawan tangguh di Asia. Menurut Rob Friend, naturalisasi ini dilakukan sebagai persiapan menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Ia optimistis bahwa dengan pemain keturunan berkualitas, Harimau Malaya bisa bersaing dengan tim-tim kuat di Asia. Selain itu, semakin luasnya pilihan pemain akan membuat seleksi tim menjadi lebih kompetitif. Malaysia ingin memastikan mereka tidak hanya lolos ke Piala Asia 2027, tetapi juga tampil dengan performa terbaik. Persaingan di Asia Tenggara semakin sengit dengan banyak negara yang berlomba-lomba memperkuat skuad mereka, termasuk melalui jalur naturalisasi. Malaysia kini berharap strategi ini bisa membawa mereka ke level yang lebih tinggi di sepak bola internasional. Dengan semakin banyaknya pemain keturunan yang bergabung, mampukah Harimau Malaya menyaingi timnas Indonesia di masa depan? Kita tunggu saja kiprah mereka. Sintayong menegaskan bahwa misinya dalam membina pemain muda Indonesia tidak akan berhenti, meskipun ia sudah tidak menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. Ia memastikan bahwa akademi sepak bola yang ia dirikan di Jakarta akan terus berjalan dan diharapkan bisa berkontribusi dalam pengembangan bakat-bakat muda tanah air. Akademi ini menjadi salah satu cara Sin untuk tetap memberikan dampak positif bagi sepak bola Indonesia, meski masa kepelatihannya bersama timnas sudah usai. Meskipun belum ada kepastian kapan ia akan kembali ke Jakarta, Sin tetap menunjukkan kepeduliannya terhadap sepak bola Indonesia. Ia ingin para pemain muda mendapatkan kesempatan berkembang dengan baik dan berharap sistem pembinaan usia dini semakin maju. Menurutnya, Indonesia memiliki banyak pemain berbakat yang perlu mendapatkan pelatihan yang tepat agar bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Saat ditanya soal kemungkinan dirinya kembali dalam peran lain, seperti menjadi direktur teknik, Sintayong dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tawaran untuk posisi tersebut. Ia tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti kembali bekerja di Indonesia, tetapi untuk saat ini, fokus utamanya adalah akademinya dan proyek-proyek lain yang mendukung perkembangan pemain muda. Baginya, membangun fondasi sepak bola yang kuat lebih penting dibandingkan sekadar melatih tim senior. Dengan pengalaman dan dedikasi yang dimilikinya, Sintayong tetap menjadi sosok yang dihormati dalam dunia sepak bola Indonesia. Meskipun masa kepelatihannya di timnas sudah berakhir, ia tidak ingin meninggalkan jejaknya begitu saja. Akademinya di Jakarta akan menjadi warisan bagi generasi muda, dan siapa tahu, suatu saat nanti ia akan kembali untuk membantu timnas Indonesia dengan peran yang berbeda. Timnas U20 Indonesia belum menunjukkan performa terbaiknya di ajang Mandiri U20 Challenge Series 2025. Namun, penyerang Jens Raven meminta para supporter untuk tetap bersabar karena tim masih dalam tahap mencari komposisi terbaik. Dengan skuad yang saat ini berisi 28 pemain, hanya 23 nama yang akan dibawa ke Piala Asia U20 nanti.
Oleh karena itu, tim pelatih terus melakukan rotasi untuk menemukan kombinasi terbaik yang bisa membawa Garuda Nusantara tampil maksimal. Jens memahami bahwa para supporter menginginkan hasil yang lebih baik, tetapi ia meminta mereka untuk mempercayai proses yang sedang berlangsung. Ia menegaskan bahwa timnas U20 Indonesia masih dalam tahap persiapan dan terus berusaha meningkatkan kualitas permainan. Dalam sebuah wawancara, ia mengatakan bahwa tim tahu mereka harus tampil lebih baik, namun saat ini yang terpenting adalah menemukan formula yang tepat untuk menghadapi Piala Asia nanti. Sebagai pemain FC Dordrecht U21, Jens Raven merasa optimis dengan peluang timnas Indonesia di turnamen mendatang. Ia bahkan semakin bersemangat setelah pulih dari cedera yang sempat menghambatnya. Dengan kondisi yang semakin membaik, ia ingin memberikan kontribusi maksimal bagi timnas U20. Ambisinya semakin besar karena Piala Asia bukan hanya sekadar turnamen, tetapi juga menjadi jalan bagi Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia U20. Garuda Nusantara membawa mimpi besar, dan seluruh pemain bertekad memberikan hasil terbaik bagi Indonesia. Meskipun masih dalam proses membangun tim yang solid, mereka yakin bisa tampil kompetitif di Piala Asia.